Selamat sore kakak-kakak, Kak Ongki, selamat sore. Sore kakak. Kak Rizal, selamat sore. Selamat sore kakak. Kak Yusuf, Kak Dedi, Kak Taufik, selamat sore semuanya. Kak Sauda. Selamat sore juga Kak. Ya. 1 minggu lebih ya kita tidak ketemu, tidak tatap muka ini. Kabarnya bagaimana kakak-kakak? Sehat? Puji Tuhan sehat kak. Kurang sehat Ibu. Alhamdulillah habis gajian jadi sedikit sehat. lagi baru kita. Kakak Raisa kalau bisa susah masuk tuh kak. Mohon maaf Susah Kak. masuk. Hari ini beta kondisi kurang fit. Ya. Katanya habis gajian itu berarti sedikit lagi so fit itu. Tinggal siapa ya ini Kak Kak Raisa Kak Nurlima. Kak Victor sudah masuk. Ya. Kak Nurlima dengan Kak Rais. Kak hari Sabtu hari Rabu kita berbagi di sekolah kak terkait kegiatan kemarin. Hari Rabu. Iya kak. Oke, mantap. Terkait kegiatan Rabu kemarin. berarti besok. Iya kak. Besok. Berarti besok. Oke. Di tingkat SMA kah, Kak Ongki? Iya kak. Oke. Berbagi di guru-guru. Di lingkup SMA 5 atau melibatkan sekolah yang lain? Di lingkup SMA 5 Bu. Oh. Untuk guru-guru semuanya kak. Untuk guru-guru. Oke. Yes. Mantap.
Oke, selamat sore Kak Rais. Akhirnya bisa masuk juga. Oke, kakak-kakak, mungkin sambil menunggu yang lain yang belum bisa masuk, ya. Sekarang kita akan di sini sesi kali ini kita akan melakukan diskusi saja, kakak-kakak, terkait refleksi aksi nyata yang sudah kakak-kakak lakukan, ya. Oke, kakak-kakak kita mulai ya. Ya, selamat sore kakak-kakak. Kita mulai saja ya kali ini, yaitu kita hanya merefleksikan aksi nyata dari aksi nyata yang sudah kakak-kakak lakukan, ya, yang kakak-kakak sudah buat, yang sudah diunggah di LMS ya kakak-kakak. Kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Ya, oke kakak-kakak, siapa ini yang mau memimpin doa sebelum kita mulai sesi kita di kali ini? Silakan kakak-kakak. Pak Ongki, Ibu, Pak Ongki. Mama Pakai baju dinas sih jadi. Oke, silakan Kak Ongki. Iya, Kak Ongki terus. Iya, Kak Ongki terus yang lain sing bisa le. Kau Anggi mau pimpin kah? Beta pimpin. Kada beci kasih yang bisa. Sekali-sekali perempuan. Oke, baik teman-teman, kakak-kakak. Di sore hari yang berbahagia ini, marilah kita sejenak menundukkan kepala untuk ketong berdoa agar apa yang nanti ketong Oke, berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Iya. Berdoa selesai. Oke, saya kembalikan Kak. Terima kasih Kak Sauda yang sudah pimpin kita dalam doa ya. Oke kakak-kakak, kesepakatan bersama seperti pertemuan-pertemuan sebelum-sebelumnya ya. Kita menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Ya, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Ya, kakak-kakak, di sini sekarang ini kita akan melakukan diskusi saja di sini terkait refleksi aksi nyata yang kakak-kakak sudah lakukan atau menceritakan aktivitas aksi nyata yang sudah dilakukan kemarin ya, yang dalam bentuk video ya. Ya, ini kakak-kakak kemarin di pengantar aksi nyata sudah saya jelaskan untuk penyusunan videonya ya, pembuatan videonya, dan kakak-kakak sudah dikasih waktu 1 minggu ya, 1 minggu sebelum akhirnya diunggah di LMS video aksi nyata yang sudah kakak-kakak lakukan.
Ya kakak-kakak, namun saya belum mengecek videonya yang kakak-kakak unggah di LMS. Namun kakak-kakak di sini sebelum saya cek nanti kita akan melakukan refleksi dulu terkait peristiwa apa saja yang terjadi atau pembelajaran apa saja yang didapat oleh kakak-kakak maupun oleh peserta didik ketika kakak-kakak membuat video aksi nyata ya. Nah, ini ada pengantarnya, refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik ya. Oke kakak-kakak, untuk refleksinya kita akan menggunakan framework Borten ya, yang ada what, so what, know what ya. Jadi kita memakai framework ya, model refleksi framework Borten ya. Jadi yang ada what, so what, dan know what ya, yang nanti kakak-kakak jelaskan atau kakak-kakak refleksikan sesuai dengan format framework ini ya. Misalnya pada tahap pertama adalah what ya, menggali informasi yang menggambarkan tindakan pengajaran yang telah dilakukan. Jadi semua peristiwa atau tindakan yang kakak-kakak lakukan. Dan yang kedua yaitu so what, yaitu menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang telah dilakukan. Dan know what, yaitu proses mengevaluasi dan merencanakan perbaikan dikaitkan dengan aspek instruksional atau manajerial kelas, isu-isu kontekstual dari pengajaran yang sudah dilaksanakan, dan isu-isu ketidakadilan sosial. Jadi harapannya di sini di video kakak-kakak kemarin, jadi semua pengetahuan, semua keterampilan atau hal-hal baru yang sudah kita dapat ya, baik secara daring ya, secara daring maupun luring kemarin, tergambarkan dalam video aksi nyata yang sudah kakak-kakak upload di LMS ya. Nah, kakak-kakak mungkin dari video-video yang dari video aksi nyata yang sudah kakak-kakak buat ya, jadi di situ semua pengetahuan, semua keterampilan atau hal-hal baru yang sudah kakak-kakak dapatkan secara daring maupun luring kemarin bisa tergambarkan di dalam video aksi nyata kakak-kakak ya. Jadi harapannya seperti itu. Ya, nah, itu saja dari saya. Mungkin kakak-kakak sekarang saya persilahkan siapa yang mau bercerita dulu terkait peristiwa pembelajaran dan apapun yang terjadi ketika kakak-kakak menyusun dan membuat video aksi nyata. Nah, silahkan, karena ini kan kita refleksi ya. Hari ini refleksi aksi nyata, jadi sudah tadi digambarkan bahwa di refleksi ini kita menggunakan framework Borten ya, ada what ya, ada so what dan know what ya. Jadi sekarang tinggal kita berdiskusi saja, kita merefleksikan dari video aksi nyata yang sudah kakak-kakak buat kemarin. Oke, itu mungkin dari saya, dan sekarang saya silahkan siapa yang mau bercerita dulu nih terkait peristiwa pembelajaran dan apapun yang terjadi ketika kakak-kakak menyusun dan membuat aksi nyata. Ya. Oke, silakan siapa yang duluan ini. Oke, masuk semua ya, 9 orang. Oke, silakan kakak-kakak. Siapa dulu?
Satu. Oke, hari ini hadir semua, berarti ada 9. Nanti kakak-kakak bisa semuanya merefleksikan ya dari aksi nyata kakak-kakak. Ya, refleksinya sudah ada. Ini kita menggunakan framework Borten ya. Jadi kita diskusi saja kakak-kakak ya. Jadi terkait peristiwa pembelajaran dan apapun yang terjadi ketika kakak-kakak menyusun dan membuat video aksi nyata ya. Silakan, siapa yang duluan ini? Kakak-kakak, silakan. Siapa yang duluan mau bercerita atau mau merefleksikan dari pembuatan video aksi nyata, apa yang terjadi di sana, peristiwa apa, ya, silahkan. Siapa dulu? Kak Dedi, silahkan Kak Dedi. Kak Dedi mau duluan? Atau mungkin Kak Sauda? Atau Kak Rais duluan, silahkan Kak Rais. Atau Kak Ongki mau duluan, silahkan. Oke, baik Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin terkait dengan refleksi pada unggah produk refleksi. Nah, yang pertama terkait dengan what, so what, dan yes what dan no what. Jadi yang pertama untuk what, ya dari modul yang telah kita pelajari membuat saya mengerti cara melakukan proses pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Nah, dimulai dari mempertimbangkan gaya mengajar sekaligus proses pembelajaran yang berpengaruh pada siswa itu sendiri. Nah, selain itu saya juga mempertimbangkan terkait dengan tujuan pembelajaran berdasarkan kebutuhan peserta didik sehingga peserta didik tersebut mampu memahami dengan mudah tujuan pembelajaran yang saya buat sekaligus melalui asesmen yang nantinya diberikan kepada siswa berdasarkan karakteristik siswa. Kemudian di SWOT. Di SWOT ini saya merancang pembelajaran praktek dimulai dari pemanasan yang telah dimodifikasi dalam bentuk game sehingga menarik perhatian siswa sekaligus mampu memberikan kesenangan kepada siswa sehingga masuk ke proses pembelajaran siswa bisa lebih aktif, bisa lebih ceria, dan saya mampu bisa memberikan motivasi dan jiwa kepemimpinan kepada siswa peserta didik sendiri sehingga masuk ke dalam proses pembelajaran. Ketika saya bagi ke dalam kelompok, siswa dia bertanggung jawab berdasarkan kelompoknya masing-masing. Kemudian yang berikut pada NOWAT. Nah, di NOWAT itu saya melaksanakan pembelajaran PJOK yang bermakna dengan mengedepankan pendidikan gerak melalui 4 konsep pendidikan gerak, yakni konsep tubuh, konsep ruang, konsep usaha, dan konsep keterhubungan. Pada proses pembelajaran yaitu materi permainan bola basket sehingga siswa bisa lebih aktif dan saya juga mampu memanfaatkan aset yang saya miliki. Mungkin itu saja dari saya, Ibu. Sekian, saya kembalikan. Oke, terima kasih Kak Rais. Ya, Kak Rais, dalam Kak Rais kemarin membuat video untuk aksi nyata ini, ya, apakah
seperti apa yang sudah Kak Rais sampaikan tadi itu, adakah perbedaan dari video yang sebelumnya Kak Rais buat ya, video yang sebelumnya yang di tugas berapa itu yang sebelum kita luring, apakah ada perbedaannya yang Kak Rais rasakan pada saat pembuatan video di video pertama dan video yang kedua ini, Kak Rais? Ya, jadi yang pertama, kalau video pertama itu kan ini tidak, kotong belum memahami terkait dengan konsep gerak. Jadi kita bikin saja dulu. Kita tahu konsep tubuh, konsep ruang, dan konsep keterbuan seperti apa. Jadi mungkin saya pikir ada sedikit perbedaan ketika masuk ke video kedua, kita sudah memahami terkait dengan konsep gerak, terkait juga dengan konsep tubuh, konsep ruang, dan konsep keterhubungan. Mungkin dari saya kembalikan. Oke, berarti ada perubahan ya, Kak Rais, dari video pertama ke video yang kedua ini ya? Iya, Ibu. Oke, terima kasih Kak Rais. Oke, siapa tadi yang sudah raise hand tadi? Pak Taufik. Kak Taufik, silakan. Kak Taufik mau menceritakan atau merefleksikan kegiatan aksi nyata yang sudah Kak Taufik lakukan, silakan Kak Taufik. Bukan Kak, itu kepencet. Kepencet. Oke, kalau kepencet berarti tunggu nanti giliran selanjutnya. Ya. Atau sekarang kita hanya merefleksikan ya, kita sama-sama mungkin Kakak bisa bercerita terkait peristiwa pembelajaran atau apapun yang terjadi ketika kakak-kakak menyusun dan membuat aksi nyata ya. Silakan. Silakan, siapa selanjutnya? Kalau tadi Kak Taufik kepencet, kalau mau dilanjut juga tidak apa-apa, atau nanti tunggu giliran selanjutnya. Oke, mungkin ada Kak Ical, ada Kak Dedi, ada Kak Sauda, ada Kak Nurlima, ya. Silahkan. Kakak-kakak, nantinya semua bisa menceritakan ya peristiwa atau ya hal-hal yang terjadi. Oke, silahkan Kak Dedi. Baik, terima kasih Kak R. Jadi di sini saya hanya menceritakan tentang hasil refleksi video kemarin. Jadi saya hubungkan dengan framework Burton, what, so what, dan know what. Jadi what itu apa? Di sini saya mendeskripsikan secara detail tentang peristiwa atau pengalaman yang saya pada saat membuat video. Jadi yang terlibat di sini peserta didik di kelas 10. Jadi yang terlibat dalam proses pembuatan video ini, terutama dalam kategori what ini, yang terlibat ialah peserta didik, dan mungkin di sini what-nya ini mungkin perasaan saya untuk menggambarkan suatu peristiwa ini, bagaimana jadi yang terjadi pada saat pembelajaran itu ada peningkatan dalam proses pembelajaran maupun minat peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Sedangkan so what atau lalu apa, setelah saya mendeskripsikan yang terjadi, kemudian saya menganalisis suatu peristiwa tersebut dengan apa yang kita pelajari. Mungkin ini yang mendorong saya untuk menemukan makna yang tersembunyi dalam pengalaman peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Jadi apa? Lalu apa? Jadi setelah saya
melihat pembelajaran sebelumnya. Jadi lalu apa yang saya lakukan? Mungkin yang pertama menggabungkan istilahnya modul-modul dari 2.1 sampai 2.5 ke dalam pembelajaran video yang saya buat. Misalnya frekuensi, intensitas, time, dan tipe. FITT. Jadi saya gabungkan di sana untuk melakukan suatu kegiatan pembelajaran, yaitu pembelajaran tentang aktivitas gerak di kelas 10. Terus know what. Jadi di sini know what. Jadi apa? Sekarang apa? Mungkin pertanyaan terakhir ini mengarah untuk merencanakan tindakan berdasarkan refleksi saya lakukan, untuk saya pelajari, saya terapkan. Di sini saya gabungkan dengan aktivitas gerak, yaitu aktivitas tentang lompat tali. Di sini lompat tali di kelas 10, bagaimana untuk meningkatkan istilahnya frekuensi atau intensitas, time, dan tipe. Ini saya kolaborasikan dan saya modifikasi berupa dalam permainan lompat tali. Dalam lompat tali tersebut, sehingga siswa tuh merasa ingin tahu cara melakukannya, gerakannya seperti apa, dan tekniknya apa, berapa intensitasnya, waktunya berapa dalam melakukan lompat tali. Mungkin itu saja KR, mungkin secara singkat. Terima kasih sebelumnya. Oke, terima kasih Kak Dedi sudah menceritakan dari apa refleksi yang sudah dilakukan ya kakak-kakak. Iya Kak Dedi, dalam pembuatan video aksi nyata, apakah mungkin Kak Dedi mengalami suatu kendala ya, atau mungkin ada peristiwa yang berbeda dari pembuatan video yang sebelumnya selama Kak Dedi membuat video aksi nyata ini? Ya, baik Kak. Kayaknya mungkin di sini ada situasi yang kendalanya mungkin jamnya Kak. Jadi jamnya tidak sesuai dengan, misalnya kalau biasanya olahraga itu saya lakukan pagi hari, namun ini karena sesuai dengan jadwal di sekolah, saya lakukan pada siang hari sehingga siswa menjadi kepanasan. Iya. Dan terus yang untuk perbedaannya justru sangat siswa sekarang lebih antusias untuk mengikuti pembelajaran, karena kemarin saya ikuti dalam tatap muka seperti hitung denyut nadi dan sebagainya itu saya terapkan juga di peserta didik, sehingga peserta didik lebih tahu lagi tentang FITT yang pernah kita pelajari bersama, tentang modul-modul, tentang frekuensi, intensitas, time, dan tipe. Mungkin itu saja Kak KR. Oke, jadi sudah terasa ya Kak Dedi Ya. Perbedaannya ya dari video yang pertama dengan yang kedua ini. Oke, terima kasih Kak Dedi. Next, lanjut. Kak Rais sudah, Kak Taufik sudah, Kak Dedi sudah. Selanjutnya, Kak Taufik silahkan. belum KR. Oh, Kak Taufik belum. Oh, Kak Rais dengan Kak Dedi ya. Kak Oh, Taufik, Kak Taufik mau lolos ini. Kak Taufik jangan bicara parlen teman cepat sudah. Kak Taufik mau lolos yang jadi. Oke, silakan. Kakak-kakak. Siapa ini? Dan terlanjur angkat tangan KR, mungkin Kak Taufik. Iya, silakan Kak Taufik. Sudah angkat tangan, jangan kasih turun lagi. Oke, silakan kakak-kakak yang mau bercerita ya terkait peristiwa pembelajaran dan apapun yang terjadi ketika kakak-kakak menyusun video ya, seperti yang sudah Kak Rais sampaikan, Kak Dedi sampaikan ya, atau mungkin ada peristiwa atau kendala apa ya, kita merefleksikan ya,
apakah ada perbedaannya dari video sebelumnya atau mungkin sama saja atau ada sesuatu hal yang menarik di situ. Silahkan. Mungkin Kak Ongki, Kak Taufik, Kak Sauda. Ya, Kak Rais sudah, Kak Dedi sudah, Kak Taufik belum. Ya, semua dapat bagian atau Kak Nur 5. Jadi di sini semua kakak-kakak bisa menyampaikan ya atau menceritakan. Oke, kakak-kakak silakan siapa selanjutnya yang mau merefleksikan atau menceritakan kegiatan aksi nyata yang sudah kakak-kakak lakukan. Kalau diulur-ulur berarti nanti katong sampai maghrib. Ada 9, berapa yang hadir? Kak Yusuf, 9 lengkap. Victor. Nah, 9 lengkap baru 2 orang. Baru 2 orang ini. Kita ada 9 orang. Oke, kakak-kakak, kita slow saja kakak-kakak ceritakan kegiatan aksi nyata yang sudah kakak-kakak lakukan ya. Lepas saja kita cerita-cerita, kita diskusi di sini ya. Jadi di sini kita hanya melakukan diskusi saja kakak-kakak terkait refleksi aksi nyata yang sudah kakak-kakak lakukan ya, menceritakan aktivitas aksi nyata yang sudah dilakukan kemarin ya, yang dalam bentuk video. Nah, silakan kakak-kakak. Oke, mungkin Kak Sauda, silakan Kak Sauda dulu. Atau mungkin Kak Yusuf, silakan. Kak Ongki. Oh, Kak Ongki, silakan Kak Ongki. Selamat siang Kak. Kak, mohon maaf nih. Saya Ya, sama Pak selamat Victor siang, belum Kak. buat. Saya dan Pak Victor belum buat video, Bu. Soalnya kendalanya sekarang siswa blok kami sudah selesai dan proyek, makanya kendala kami di situ Kak. Oh, oke. Tapi bisa tidak kakak dalam 1-2 hari ini ya kakak-kakak Ongki dengan Kak Victor bisa menyelesaikan videonya, atau mungkin kalau tidak bisa ambil di ini bisa di luar jam sekolah ya. Jadi Iya Kak. mungkin bisa ambil di luar jam sekolah bisa. Siap Kak. Soalnya saya sama Pak Victor ada rencana memang besok baru buat karena siswa ini kan belum praktek Kak. Jadi setiap kali mereka datang pagi mereka langsung ke turun lapangan gitu Kak. Soalnya jam bloknya sudah selesai. Kita Oke, kalau begitu, sistem blok ya. Sistem blok di sini Kak, bukannya jam pembelajaran sudah selesai, sekarang sudah punya proyek Kak. Iya, betul. Oke, kalau bisa besok bisa diselesaikan ya, karena sebetulnya due date-nya tadi malam. Oke, kalau memang ya karena pembelajarannya pakai sistem blok ya kakak-kakak, jadi tolong kalau besok bisa ya Kak Ongki dengan Kak Victor menyelesaikan tugas untuk videonya ya, segera diselesaikan. Oke, next siapa lagi yang belum ini?
Kak Nur 5. Tadi kayaknya ada toh Kak Nur 5. Kak Nur 5. Kak Nur 5 sudah. Oh, ada Oke, Kak Nur 5 silakan. Kak Nur 5. Oke Ibu, nah, kita langsung saja. Ya, silakan. Oke, kalau dari beta videonya memang beta su bikin ya, dari kamar itu beta su upload, tapi karena mungkin kendalanya di jaringan, jadi dia baru terupload Ya, tadi malam pas jam berapa itu. Jadi beta langsung saja ya, untuk ya, refleksinya ya Ibu. ya. Silakan. Refleksi di dalam proses pembuatan aksi nyata yang beta buat itu dengan model sport education. Jadi di mana siswa yang saya libatkan dalam kegiatan tersebut yaitu siswa kelas 7. Nah, jadi saya rasa di yang pertama yaitu sudah berbeda dengan video saya yang sebelumnya, karena video saya yang sebelumnya itu saya lebih banyak aktifnya dibandingkan dengan peserta didik, di mana video awal saya yaitu saya membuat yang awalnya kan videonya dibuat dengan diferensiasi ya Ibu ya, kalau tidak salah. Nah, lalu kalau video yang sekarang saya buat dengan model sport education, sehingga di situ saya libatkan peserta didik semua aktif dalam bekerja, baik menjadi pemain maupun jadi wasit, MC, dan jadi pemain itu Ibu. Jadi yang terakhir yaitu NOAT, yaitu setelah saya melaksanakan pembelajaran luring yang selama di TUAL di SMP 1 dari modul 2.1 sampai modul 2.5 saya mencoba merefleksikan diri dengan mengevaluasi rencana perbaikan tindakan mengajar saya selama di sekolah, dan alhamdulillah saya sudah mencobanya dengan menggunakan SEM atau Sport Education di sekolah saya, dan alhamdulillah berjalan dengan aktif. Saja Ibu dari saya. Oke, terima kasih Kak Nur 5. Iya, sangat menarik sekali Kak Nur 5 ya. Ternyata di sini Kak Nur 5 sudah mencoba menggunakan sport education model ya. Ya, selama Kak Nur 5 bikin video kemarin, kalau kayak kemarin kita sudah mencobanya ya, kakak-kakak, kita sudah mencobanya menggunakan sport education model ya. Kita dikategorikan orang dewasa ya, yang sudah bisa memanage sendiri ya tugas-tugas apa yang sudah dibagi kemarin ya, karena kata orang. Nah, ini Kak Nurima bisa menceritakan, ini kan di tingkat SMP ya, education. Nah, mungkin Kak Nurima bisa berbagi juga ke teman-teman yang lain atau menceritakan di sana antusias anak-anak bagaimana dengan pembelajaran yang sudah Kak Nurima sampaikan ya, yaitu dalam bentuk sport education model ini. Jadi kalau pengalaman saya sebelum merancang pembelajarannya itu, saya berdiskusi dengan peserta dulu, dan saya menanyakan ada kan berapa model itu ya Bu, model sport education, ada model gerak, sama ada model yang lainnya. Nah setelah itu saya menjelaskan dulu apa sih sport education itu yang bagaimana. Nah saya jelaskan sehingga peserta didik juga mereka kayak merasa tertarik ingin untuk mencobanya begitu Ibu. Jadi mereka lebih memilih yang sport education karena saya sempat memberikan penjelasannya serta videonya, gerakannya untuk mereka, dan mereka juga tertarik dan ingin mencoba untuk dengan sport education, dan akhirnya mereka juga memilih. Dan sekarang juga saya lagi buat model pembelajaran sport education untuk kelas 8-9 Ibu. Oke, terima kasih Kak Nurlima ya. Ternyata anak-anak juga merespon dengan ini. Iya, kakak-kakak memang di dalam sport education model ini salah satunya yaitu kita bisa melibatkan semua peserta didik, kan bisa terlibat semuanya dalam sport education ini, dan juga sangat menarik sekali memang model pembelajaran sport education model ini di mana lain dari model pembelajaran yang biasa kita berikan. Mungkin
eh, setelah mungkin selama ini ya, kakak-kakak juga ada yang belum pernah menerapkan sport education model ya dalam pembelajaran. Mungkin ini pengalaman baru juga, mungkin pembelajaran baru juga buat murid-murid. Jadi mereka tertantang untuk bisa mengetahui pembelajaran sport education model itu yang bagaimana ya, karena dengan menggunakan model sport education model ini, anak-anak yang tidak suka pun mereka bisa terlibat di dalam pembelajaran. Jadi disinilah kita bisa melibatkan semua peserta didik bisa terlibat dalam proses pembelajaran walaupun mereka tidak suka misalkan bermain bola ya. Kalau mereka tidak suka bermain bola tapi mereka juga ingin kita bisa membuat anak-anak senang ya, anak-anak gembira, bisa ikut dalam pembelajaran, misalkan ya mungkin mereka bisa jadi wasitnya, mungkin bisa jadi officialnya dalam itu. Jadi semua anak-anak walaupun tidak suka dengan materi yang kita ajarkan, tetapi kalau kita mencoba menggunakan model sport education model ini, anak-anak bisa terlibat semua dalam proses pembelajaran. Oke, bagus sekali Kak Nurlima, selamat untuk mencoba di kelas yang lain ya. Semoga dengan model ini anak-anak bisa tambah senang dalam mengikuti proses pembelajaran PJOK yang kita berikan kepada anak-anak. Oke, yang jelas Kak Nurlima berarti ada perbedaan ya dari video ya, karena yang dulu kan tidak memakai model sport education model ya. Sekarang menggunakan sport education model, ternyata antusias juga anak-anak dalam mengikuti pembelajaran yang menggunakan model sport education model. Oke, menarik sekali Kak Nurlima untuk cerita aksi nyata yang sudah Kak Nurlima buat ya. Ya, memang saya sudah melihatnya tadi pagi, saya cek, tetapi belum sempat untuk melihat keseluruhannya. Saya belum melihat kalau video itu menggunakan sport education model. Saya cuma melihat saja sudah masuk video Kak Nurlima sudah dikirim, cuman saya belum melihat isinya. Oke, terima kasih, tetap semangat Kak Nurlima. Ya. Oke, kakak-kakak silakan yang belum. Kak Nurlima sudah. Siapa yang belum, silakan. Oke, kakak-kakak yang belum, siapa Kak Ical? Atau Kak Ical sudah ini karena kurang enak badan, tadi bilang karena kurang enak badan. Kak Sauda, silakan. Atau mungkin sedikit bisa bercerita dari video aksi nyata yang sudah Kak Sauda buat. Oke, silakan kakak-kakak. Oke, yang belum sampai nih. Kak Taufik tadi kemana ini? Kak Taufik tadi sudah raise hand. Silakan Kak Taufik.
Atau Kak Taufik sudah tertidur? Silakan Kak Opik, Kak Ical, Kak Yusuf, Kak Sauda. Kak Yusuf, ada sholat Kak Yusuf ya. Oh Kak Yusuf, silakan Kak Yusuf. Terima kasih Kak atas kesempatannya. Minta maaf sebelumnya karena belum input itu Kak, input video. Karena Oke. modulnya Katom baru susung, sudah ambil video. Cuma kendalanya karena sementara laptop tadi dipakai tes itu untuk PPG-nya. Oke Kakak. Iya, bisa dipahami Kakak. Terima kasih Kak. Di sini akan sedikit saya gambarkan refleksikan terkait dengan pembelajaran yang saya pakai untuk videonya. Sama dengan Kak Nur tadi menggunakan Sport Education Model SEM, tapi terkhusus saya di SD saya mengambil permainan bola kasti Kak, bola kasti. Ya, kalau dibandingkan dengan pengalaman mengajar sebelumnya, di mana pengambilan skor dan seterusnya itu dilakukan oleh guru, dilakukan oleh saya pribadi. Tetapi ketika saya libatkan anak-anak dalam proses pengambilan poin, ini lebih menekankan kepada pengetahuan dan keterampilan, dan terlebih lagi menekankan kepada kerjasama dan saling menghargai, di mana ketika ada permasalahan atau ketidakjujuran itu, kita mengajak peserta didik yang sebagai penilai ini, sebagai wasit atau juri, bagaimana membimbing dia dalam mengambil keputusan sesuai dengan aturan yang sudah disepakati bersama, sesuai dengan aturan permainan tersebut. Beda kalau katong yang sebelumnya katong yang menilai, katong yang mengambil keputusan, akhirnya anak-anak tidak diberikan kesempatan untuk memilih dan menerapkan keputusan yang sudah disepakati bersama. Mungkin itu saja Kak dari saya. Terima kasih. Oke, menarik sekali cerita Kak Yusuf. Ya, ternyata banyak cerita-cerita menarik yang kakak-kakak alami ketika membuat video aksi nyata ini. Ya, Kak Yusuf, oh ya jenjang SD ya Kak Yusuf ya? Iya Kak, SD. Saya ambil sampel itu Kak dari kelas 6. Kelas 6 SD. Iya Kak. Iya, oke. Memang kakak-kakak seperti yang sudah kita pelajari bersama bahwa pembelajaran sport education ini memang banyak sekali mengajarkan kepada anak-anak kita untuk mereka bisa lebih bertanggung jawab, ya. Kita bisa lebih melatih tentang pengetahuan mereka seperti apa yang sudah Kak Yusuf sampaikan tadi. Ya, memang biasanya kalau tingkat SD ya Kak Yusuf, kebanyakan memang anak-anak kita arahkan saja untuk bermain, tetapi melalui model sport education model ini kita bisa melibatkan atau memberikan tanggung jawab itu kepada peserta didik. Di situ kita bisa dengan begitu kita bisa mengajarkan kepada anak-anak, membimbing anak-anak ya. Berarti memang kakak-kakak sport education model ini merupakan salah satu model yang sebetulnya memang sangat bagus ya untuk model pembelajaran. Ya, jadi salah satunya karena kita di sini diharapkan kita bisa menyenangkan peserta didik dan juga bisa memberikan pengetahuan kepada peserta didik. Oke,
Kak Yusuf, terima kasih banyak sudah mencoba melakukan model pembelajaran sport education ini di tingkat SD ya. Karena sebetulnya saya berpikir juga kalau tingkat SD ini mungkin agak susah ya, Iya. agak susah. Ya, tapi kenyataannya Kak Yusuf sudah berhasil menerapkan proses sport education model ini di tingkat SD di jenjang atas kelas 6 ya. Kakak-kakak mungkin yang mengajar di SD mungkin bisa yang belum mencoba menggunakan model sport education model ini bisa nanti berkolaborasi dengan Kak Yusuf ya, kalau mungkin ada kendala atau mungkin tips-tipsnya ya di tingkat SD itu bagaimana ya, karena memang terus terang kakak-kakak kemarin saya berpikir kalau tingkat SD itu kayaknya susah ya. Jadi kalau saya Kak sebenarnya minta maaf Kak saya potong. Iya, Kalau saya silakan Kak Kakak, kita berdiskusi. 3 kali pertemuan sebelumnya itu mengajarkan teknik dasar dengan materinya. Jadi di 4 kali pertemuan berikutnya baru saya berpikir, oh kayaknya bisa model pertandingannya digunakan untuk sekaligus menilai keberhasilan belajar dari 3 pertemuan sebelumnya begitu Kak. Terima kasih. Oke. Mantap kakak-kakak ya, kita bisa menyontek atau meniru apa yang sudah Kak Yusuf lakukan terutama di tingkat SD ya kakak-kakak. Karena ya memang saya mengajar di SMP jadi tidak tahu bagaimana tingkatannya anak di SD. Jadi ya oke. Jadi Kak Yusuf dalam pengambilan video aksi nyata ini untuk pembagian perannya itu apakah Kak Yusuf bagi ini berapa pertemuan dulu baru anak-anak ini bisa memahami akan kayak tugas-tugas mereka ini kalau di tingkat SD ini. Jadi kalau kelas 6 di Katumpu sekolah Kak itu sebanyak yang bisa Kak. Sebanyak yang bisa baik itu berbicara maupun terkait dengan materinya karena pertemuan bola kecilnya untuk SD itu kalau saya ambil itu 4 kali pertemuan Kak. Jadi saya memang memfokuskan untuk materi, kemudian teknik dasar, kemudian mempraktekkan nanti di pertemuan keempatnya baru dalam model model sport education-nya. Oke. Mantap. Oke, terima kasih Kak Yusuf yang sudah menceritakan proses untuk video aksi nyatanya ini. Iya, kakak-kakak di sini kita sesi ini memang kita seperti apa yang sudah saya ceritakan tadi di awal ya, kakak-kakak di sini kita hanya melakukan diskusi saja terkait refleksi aksi nyata yang sudah kakak-kakak lakukan ya. Kakak-kakak mungkin menceritakan aktivitas aksi nyata yang sudah dilakukan kemarin ya, yang dalam bentuk dalam bentuk video yang sudah kakak-kakak lakukan selama 1 minggu kemarin ya. Jadi di sini kita hanya berdiskusi ya terkait peristiwa apa saja ya, peristiwa-peristiwa apa saja yang terjadi atau pembelajaran apa yang didapat oleh kakak-kakak maupun peserta didik ya ketika kakak-kakak membuat video aksi nyata kemarin ya. Oke, next. Siapa lagi nih? Waktunya masih ada, silahkan kakak-kakak yang ingin menceritakan ya, atau siapa yang mau bercerita terkait peristiwa pembelajaran apapun yang terjadi ketika kakak-kakak menyusun dan membuat
video aksi nyata kemarin. Silahkan kakak-kakak. Oke, Kak Ical. Kak Sauda. Oke, kakak-kakak, seperti apa yang sudah kakak-kakak sampaikan tadi, rata-rata banyak sekali perbedaan ya dari video kakak-kakak yang pertama ke video yang kedua ini, ya, yang kakak-kakak bisa menerapkan model-model pembelajaran, ya. Ya, jadi di sini kakak-kakak harapannya ya kita kakak-kakak dari program PKGP juga ini kita bisa ada perubahan ya dari pengetahuan, dari keterampilan atau gaya maupun cara mengajar kita di PJOK ya sesuai dengan konsep yang sudah kita pelajari ya. Sampai nanti di sini kita 3 bulan ya. Kalau tidak salah di jadwal itu nanti kita berakhir pada tanggal 16 Desember baru akan selesai ya kakak-kakak. Jadi ini sudah di tahap-tahap akhir, kakak-kakak sudah menyelesaikan pembuatan video aksi nyata. Jadi harapannya apa yang sudah kakak-kakak dapat di pelatihan ini ya. Jadi apa yang sudah kakak-kakak dapat di pelatihannya, ada yang sudah kita pelajari, ada yang sudah kita diskusikan ini ya. Jadi nantinya kita bisa menggunakannya ya di dalam pembelajaran PJOK kita, atau mungkin kita bisa mengimbaskan ya kepada teman-teman yang lain ya. Mungkin kita bisa berbagi juga ya. Jadi di sini harapan besarnya kakak-kakak, harapan besarnya di seluruh Indonesia dengan adanya program PKG PJOK ini di seluruh daerah di Indonesia ini secara umum ya, secara umum kita bisa cara mengajar kita ya dan tujuan mengajar PJOK itu sama ya. Jadi harapannya dengan apa yang sudah kita lakukan, anak-anak kita bisa lebih senang, bisa lebih tertarik, bisa lebih terlibat aktif ya dalam segala aktivitas gerak dalam pembelajaran PJOK ya, seperti yang sudah disampaikan oleh Kak Nurlima, Kak Dedi, Kak Rais, Kak Yusuf tadi ya. Jadi di sini kita akan lebih bisa mencoba dengan model-model yang mungkin kemarin-kemarin dalam pembelajaran PJOK sebetulnya kita tahu model-model namun kita belum melakukannya ya. Jadi sekarang kita bisa mencoba dengan menggunakan model-model yang lain yang anak-anak bisa lebih senang, bisa lebih tertarik
ya, bisa lebih terlibat aktif dari aktivitas gerak itu sendiri, ya, seperti contohnya tadi menggunakan model sport education model, ya, itu memang model yang kalau menurut saya sangat menarik sekali untuk melibatkan anak-anak semua terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Oke, kakak-kakak, masih ada yang mau merefleksikan, menceritakan yang mungkin kakak-kakak belum sempat untuk mengupload video? Saya tunggu, ya kakak-kakak. Saya belum melihat semuanya, nanti secara kolektif semua, kalau sudah kakak-kakak mengumpulkan semua, nanti baru satu kali saya lakukan ini, ya. Jadi yang belum, kakak-kakak segera mengupload videonya yang sudah membuat video pembelajarannya, ya kakak-kakak. Oke kakak-kakak, silakan. Siapa lagi yang mau bercerita atau berbagi, berdiskusi? Silahkan kakak-kakak. Jadi nanti yang sudah membuat video tapi belum sempat untuk menguploadnya, ya. Dan juga jangan lupa kakak-kakak untuk tugas refleksi aksi nyatanya, ya. Kayaknya hari ini, kalau tidak salah ya, 2 date-nya ya untuk refleksi, atau tadi malam. Ya, segera diselesaikan, ya. Jadi di sesi kita sore hari ini kakak-kakak hanya merefleksikan terkait aktivitas aksi nyata yang sudah dilakukan, ya. Jadi harapannya, ya, dalam video kakak-kakak yang kakak-kakak buat, ya, semuanya apa yang sudah kakak-kakak dapatkan dari pembelajaran luring, dari pembelajaran daring, ya. Jadi semua bisa kakak-kakak gunakan dalam pembuatan video, ya. Jadi video-video kakak-kakak kemarin, ya, semua pengetahuan, semua keterampilan atau hal-hal baru yang sudah kakak-kakak dapat baik secara apa tadi daring maupun luring, ya, tergambarkan dalam video aksi nyata yang sudah kakak-kakak buat, ya. Jadi harapannya seperti itu untuk video aksi nyata ini kakak-kakak, ya. Nanti saya cek videonya, kalau sudah terkumpul tugas videonya, ya. Nah, silakan kakak-kakak, saya kasih satu kesempatan, mungkin ada yang mau didiskusikan lagi, atau ada yang ditanyakan, atau ada yang mau menyampaikan, ya, terkait update tugas apa yang belum dikerjakan di LMS. Silahkan kakak-kakak, kita diskusikan saja, ya. Di sini kita berdiskusi. Tadi kita sudah merefleksikan, menceritakan dari refleksi aksi nyata video yang kakak-kakak buat, ya. Banyak sekali cerita di sana. Ada yang menggunakan model pembelajaran SEM, ya. Oke, silakan kakak-kakak, saya kasih satu kesempatan, mungkin ada yang mau didiskusikan lagi
atau ada yang perlu ditanyakan, atau ada yang mau menyampaikan terkait update tugas apa yang belum dikerjakan di LMS. Silakan. Oke, Kak Rais, silakan Kak Rais. Ibu, terima kasih kesempatannya Ibu. Ibu, di sini saya cuma mau tanya saja terkait dengan tugas-tugas yang sudah kita kirim di modul 1 Ibu. Apakah bisa kita rubah lagi atau tidak Ibu? Maksudnya dirubah apanya Kakak? Ibu, kan ini saya punya tugas yang modul 1.1 itu saya bikin di Word Ibu, lalu saya suruh rubah ke Canva, itu saya kirim kembali ke dalam Ibu. Sebenarnya tidak masalah Kakak, mau di Word, mau di Canva, yang penting isinya Kakak. Bukan masalah mau di Canva boleh, mau di Word boleh, ya. Nanti yang kita lihat itu kan isinya Kakak, ya. Jadi tidak apa-apa, iya tidak apa-apa mau di Word tidak apa-apa. Yang penting kan isinya, ya. Begitu Kak Rais. Oke Ibu, terima kasih Ibu. Oke, ya nanti mungkin saya mau cek kembali nanti kakak-kakak mulai dari modul 1 ya. Maksudnya tugas-tugas yang belum, karena kemarin sekilas saya lihat ada yang terlewat di 1.4 itu belum mengerjakan, tetapi sudah lanjut sampai di 1.6, di 2.1 sudah mengerjakan, ya. Jadi nanti saya cek kembali ya tugas-tugasnya, dan kakak-kakak juga kalau ini mohon dicek ulang kembali kakak-kakak mulai dari modul 1, mungkin ada yang terlewat ya. Jadi kakak-kakak bisa melihatnya kembali di modul mulai dari modul 1 ya, kakak buka mungkin ada tugas yang terlewat ya, karena kemarin saya cek itu ada, cuman saya belum kasih tanda, maksudnya siapa yang masih terlewat. Jadi nanti saya buatkan rekapannya kakak-kakak ya. Jadi siapa-siapa yang belum menyelesaikan tugas-tugas, jangan sampai ada yang terlewat, karena saya lihat kemarin begitu ada yang 1.4 itu ada yang belum mengerjakan. Nah, tetapi di selanjutnya sudah ada ya. Dan untuk video kakak-kakak, untuk video unggahnya itu linknya saja kakak-kakak ya. Jadi kakak-kakak simpan di drive, nanti disematkan di situ linknya saja dengan modul ajar ya. Saya belum cek memang isinya videonya, cuman untuk video linknya saja yang nanti kakak-kakak unggah, yang belum mengunggahnya ya. Dan yang belum diunggah bisa segera ya kakak-kakak nanti untuk tugas yang belum ini langsung saya share nama, tidak apa-apa ya kakak-kakak. Iya Ibu. Yang belum ya, yang belum ya Kak Ongki itu refleksi 1.1 itu malah terlewat, belum
dikerjakan. Ya, nanti baru saya buat daftar ininya. Yang di belakang-belakang sudah, malah yang di depan ada yang terlewat. Nah, jadi tolong nanti kakak-kakak juga cek kembali mulai dari awal dari modul 1, ya, jangan sampai ada yang terlewat. Jadi ada ini yang terlewat di refleksi. Nah, refleksi 1.1 belum, tetapi di 1.2, 1.3, 1.4, 1.4 refleksi belum, 1.5 sudah. 1.6 sudah, 2.1 sudah. 2.6 sampai 2.6 sudah selesai. Ya, nanti tolong kakak-kakak ya dilihat kembali ya kakak-kakak untuk tugas-tugasnya. Ya, mungkin kakak-kakak ada yang masih ingin didiskusikan, silahkan, atau ada yang ditanyakan, atau ada yang mau menyampaikan terkait apa tugas yang di LMS, bisa, silahkan kakak-kakak. Waktunya masih ada, silahkan kakak-kakak. Saya Bu. Oke, Kak Taufik, silakan. Bu, saya mau tanya itu yang kalau videonya kan itu 30 menit apa 35 Bu? Untuk videonya yang untuk aksi nyata ini kakak-kakak saya ulang kembali ya. Ini videonya itu untuk intinya itu 30 menit. Ya, jadi nanti untuk pendahuluan kakak-kakak bisa di luar 30 menit itu. Jadi video kakak-kakak itu nanti bisa 40 menit, 50 menit, atau bisa sampai 1 jam. Oh itu nggak apa-apa Bu. Yang penting intinya Ya, itu 30 menit. Oh ya. Ya. Oke, yang belum segera diselesaikan kakak-kakak ya. Yang tinggal belum diunggah, saya tunggu. Ya. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi kakak-kakak. Ya, jadi intinya kakak-kakak, jadi kemarin yang video pertama itu kan saya lihat banyak yang ya kita mengajar sesuai dengan apa yang sudah kita dapat juga dalam pembelajaran. Namun diharapkan tadi kakak-kakak seperti yang sudah saya sampaikan bahwa di video aksi nyata ini ada perubahan ya dari video yang pertama ya. Jadi harapannya itu kakak-kakak jadi ada perubahan dari ya dari pengetahuan, dari keterampilan atau gaya mengajar kita ya. Jadi apa yang sudah kakak-kakak pelajari dari luring, pembelajaran daring, ya, baik hal-hal yang baru, ya, itu bisa tergambarkan dalam video aksi nyata yang sudah kakak-kakak buat. Jadi itu harapannya. Jadi semua pengetahuan atau keterampilan atau hal-hal baru yang sudah kakak-kakak dapat baik secara daring maupun luring kemarin bisa tergambarkan dalam video aksi nyata yang sudah kakak-kakak buat ya, yang kakak-kakak sudah upload di LMS ya kakak-kakak. Jadi dan jangan lupa untuk refleksinya, untuk refleksi aksi nyata menggunakan framework Wharton ya, yang ada what, so what, no what, ya. Jadi itu untuk refleksi aksi nyata ya, untuk refleksi. Jadi jangan
menggunakan model yang lain, jadi menggunakan framework Burton ya, seperti instruksi yang sudah ada, jadi menggunakan what, so what, dan no what ya. Jadi informasi apa yang menggambarkan tindakan pengajaran yang kakak-kakak lakukan di words-nya ya, semua peristiwa atau tindakan yang kakak-kakak lakukan ya. Oke, silahkan kakak-kakak kalau masih ada yang mau ditanyakan, saya kasih kesempatan. Ya, jadi kita sudah di tahap pembuatan aksi nyata ya kakak-kakak yang berupa video. Jadi banyak sekali harapan-harapan yang ingin dicapai di sini ya kakak-kakak. Jadi harapannya kalau dalam pembuatan video yang kemarin dengan video yang baru ini ya, kalau kakak-kakak merasakan terasa perubahannya ya, jadi ini harapan ya, harapan kita ya kakak-kakak, bahwa melalui program ini ada perubahan dari pengetahuan, dari keterampilan atau gaya cara mengajar kita di PJUK sesuai dengan konsep yang sudah kita pelajari hampir berapa ini, hampir 3 bulan ya, hampir 3 bulan ini kita sudah di titik-titik akhir ya. Jadi harapannya di pelatihan yang sudah kita ikuti ini ya, kita bisa mengimbaskan juga kakak-kakak, kalau bisa kita mengimbaskan juga ke, jadi yang lain bisa rasakan atau apa mengetahui juga ya apa yang kita dapat. Ya seperti tadi Kak Ongki sudah menyampaikan bahwa besok ada pengimbasan ya. Tetap semangat Kak Ongki ya. Jadi dalam program ini memang menyatukan persepsi ya, kegiatan ini dari pusat, jadi diharapkan di seluruh Indonesia, di daerah di Indonesia ini ya, secara umum persepsi kita terkait cara mengajar kita dan tujuan mengajar PJUK itu sama ya. Jadi harapannya dengan apa yang sudah kita lakukan, anak-anak kita bisa lebih senang, bisa lebih tertarik, bisa lebih terlibat aktif ya dari aktivitas gerak ya. Oke, Kak Rais, bagaimana Kak Rais? Aman anak-anak Kak Rais dalam pembuatan video? Insya Allah Ibu. Ya, oke. Kak Dedi bagaimana anak-anak dalam pembuatan video? Aman terkendali KKR. Oke, aman terkendali ya. Ya itu, jadi kita hari ini hanya ya berdiskusi cerita kakak-kakak dalam pembuatan video ya. Mungkin ada yang terkendala merancang kegiatan pembelajaran di luar kelas, tiba-tiba hujan turun, akhirnya berubah ke, nah bisa juga seperti itu. Tapi terkendala di suara Ibu. Di suara kenapa Kak Rais, suaranya Kak Rais? Kau mic yang taruh di leher saya ada jadi video dari jauh saya dapat dengan suara. Kenapa tidak menghubungi saya? Saya kasih pinjam punya saya. Saya sudah 2 kali bikin ini suara saya ada jadi Ibu. Oke, Pakai mic kabel saja, Kak Rais. Mic kabel Siap. gantung di leher saja. Siap Pak Dedi. Oke, kakak-kakak, kalau memang tidak ada, tadi dibuka dengan doa. Alangkah baiknya ditutup dengan doa Ibu. Iya, kita menutup dengan doa ya. Silakan.
Saya rekomendasikan Pak Dedi. Kak Ongki saja, Kak Ongki sudah angkat tangan itu. Ya, silakan. Siapa yang sudah raise hand tadi? Oke, atas. Opik saja. Pak Opik cepat sudah Pak Opik. Ini pola terlalu banyak. Oke. Apa lagi Didi? Coba pimpin doa dulu. Oke, Kak Ongki raise hand, mungkin mau pimpin doa atau masih ada yang ditanyakan? Silahkan. Ongki. Ibu semua kan? Kayaknya kepencet Kak Ongki. Silahkan kakak-kakak, siapa yang pimpin doa? Tadi dibuka dengan doa, kita akhiri dengan Kak Taufik. Silahkan Kak Taufik. Saya, Bu. Oke teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan pada siang menjelang sore hari ini, doa agama dan masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Kak Taufik yang sudah kita dalam doa. Ya, kakak-kakak terima kasih untuk waktu. Ya, Kak Victor dengan Kak Ongki ada raise hand, silakan. Atau mungkin silakan kakak. Ya. Ibu, mohon maaf mau tanya sedikit untuk video nyata tuh berapa menit Ibu? Untuk intinya itu 30 menit, Kakak. Nanti pendahuluan itu di luar 30 menit itu. Penutup juga di luar 30 menit. Misalkan pendahuluannya 10 menit, ya nanti penutupnya 10 menit, berarti videonya bisa 50 menit. Begitu. Jadi intinya itu intinya 30 menit. Begitu, kakak-kakak. Siap. Oke, Kak Yusuf, ada resen, silakan, kakak. Iya Kak, minta maaf saya tanya. Berhubung katompu laptop sedikit gangguan ini Kak, dia pu video. Ada katon sing ini le. Katon bisa buat baru Kakak? Masih ada waktu Kak? Bisa, tapi 1-2 hari ini, kakak. 1-2 hari ini Kak? Oh iya. Iya. Barang katon gunakan HP yang dia pu ini di bawah 3 RAM, jadi RAM-nya 3 ke bawah, jadi ternyata chat dia pu video terpotong 3 kali. Oh iya. Bisa Kak. Yang penting 1-2 hari ini, kakak-kakak ya. Saya tunggu. Oke, Kak Ongki masih kuat angkat tangan, masih ada lagi atau bagaimana? Sudah Kak, tadi saya tanya. Oh, sudah. Jaringan tadi. Tangan. Oke, kayaknya sudah lama kita tidak pernah foto bersama ini. Oke, silakan kakak-kakak, kita terakhir foto secara luring kemarin. Ya, foto terakhir bareng ya. Coba Opik kasih lihat muka dulu, siapa tahu glowing. Opik bangun apa? Apa yang bangun? Dari sekarang bangun deh. Opik, kamera tuh Opik. Alit, tual ini panas dia tadi tiru dan buka baju. Coba buka kamera. Ongki foto sudah Ongki. Kasaunya. Dia tuh kamera. Ini saya sudah boleh ngomong di situ. Pedidi kamera bagus itu Pedidi. Pak Dedi. Silakan Pak Dedi. Belum semua ini. Karais belum ada ini.
Ras masih di kamar mandi kan? Bu Sauda. Ical. Ada Mopi urusan rumah jadi foto juga. Iya. Oke, mantap. Rumah dan tangga Kak. Oke, 1, 2, 3. Sudah itu. Siap, Pak. Oke, baik. Ya kakak-kakak jangan lupa nanti dicek kembali di LMS mulai modul 1. Kak Ongki banyak yang ada yang terlewat di 1.1, 1.4. Kak Ongki ada yang terlewat itu. Jadi nanti tolong dicek kembali ya. Oke, siap Ya. Kak. Soalnya banyak jadi pusing. Bohong gitu ya Bu, yang Itu. lain hancur. Makanya mengerjakan itu dari awal root sampai ke belakang, bukan dari 1.1 habis itu loncat sampai di. Oke, nanti saya buatkan yang belum. Kak Taufik paling banyak yang belum. Bersyukur. Langsung sebut nama sih nggak apa-apa. Oh. Aman. Taufik buat apa saja belum saja. Ada bikin penasaran. Semuanya belum itu. Ya, kan tinggal berapa Video minggu lagi kita. Insyaallah sebentar. Ya, video saya tunggu. Ya, Oke, video. lusa Oke, video sudah. yang belum diunggah. Ya. Kayaknya yang Kak Dedi sudah, Kak Nurlima sudah, Kak Is sudah. Ya, yang belum nanti bisa. Oke, kakak-kakak, kalau begitu terima kasih atas waktunya pada pertemuan di sore hari ini. Sampai ketemu lagi di hari Kamis ya. Jadi ingat kakak-kakak, hari Kamis, Jumat, Sabtu itu ada jadwal pembelajaran. Jadi hari Kamis, Jumat, Sabtu 3 hari berturut-turut. Masya Allah, insya Allah. Ya, jadi nanti dilihat di jadwalnya kembali. Itu kalau tidak, ya tadi saya buka, saya lihat kembali itu hari Kamis, Jumat, Sabtu. Hari Kamis kita sudah masuk di modul 3, kakak-kakak. Jadi semangat, tinggal 1 modul lagi. Nah, karena ada 3 modul 2 sudah selesai, ya. Tinggal modul 3. Jadi tetap semangat kakak-kakak. Oke, kalau begitu kakak-kakak, selamat sore semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya. Sampai ketemu di hari Kamis. Oke kakak-kakak, selamat sore. Sore, KKR. Sore, Ibu. Sore Bu. Bubar. Sudah selesai kah?